Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Aliong dari SBL Audio Surabaya. Kali ini kita mencoba untuk bikin review ya tentang speaker SBL Audio terbaru 18 in dengan tipe 18 TPX 3000. Ini adalah sebuah produk baru yang sangat spesial gitu menurut saya begitu. Karena apa? Karena satu, didukung dengan fisik ya. Fisiknya itu dia magnetnya super jumbo gitu. Jadi magnetnya itu sama dengan SBL yang 25 in maupun 21 inch ya, dengan diameter magnet 33 cm. Dan coilnya, jadi voice coil ya untuk spoolnya juga sama dengan yang 21 maupun 25, adalah 6 inch diameter voice coilnya. Jadi secara fisik speaker ini mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu tadi dengan magnet besar dan coil spoolnya itu besar dan ditunjang dengan paper cone ya. Jadi kertasnya itu tebal sekali gitu, full coating gitu. Jadi anti air, full coating itu. Dan bagi teman-teman yang suka dengan box modern horn loaded ya, kayak seperti model Function One, CLA, model turbo itu, saya rasa kami rekomendasi dengan speaker ini juga tidak akan bermasalah. Artinya kalau teman-teman merasa bahwa box horn loaded itu sangat beresiko terhadap terhadap kerusakan pada kertas gitu ya, memang itu sangat istilahnya membahayakan gitu. Saya pikir karena jenis box seal itu seperti itu. Jadi speaker itu kertas akan dipaksa untuk menahan getaran yang dikembalikan oleh getaran speaker ke belakang itu untuk menahan. Maka sering terjadi apabila kertas tidak kuat, maka dia akan pecah kertas dari speaker komponen tersebut. Kita pakai untuk box apa Pak ini Pak? Untuk saat ini yang kita coba ya itu adalah box model Sparta by SBL Audio. Satu box isi 2. Box ini ukurannya cukup tinggi ya, dengan lebar dari samping ke kiri ya itu adalah 104 cm. Tingginya dia kurang lebih sekitar 75 ya, tingginya 75, dan ke belakang tebalnya itu, panjang ke belakangnya dia adalah 70. Saya mencoba dengan box ini, yang saya rasakan ketika saya bunyikan ya dengan beberapa genre lagu, baik itu dangdut atau musik-musik jazz gitu, dan musik-musik DJ terutama, itu sangat bertenaga ya. Katanya orang itu suaranya jangan betul-betul horeg gitu, seperti itu. Saya merasakan kemarin ketika saya mencoba itu rasanya ada sesuatu yang ini baru betul-betul speaker hebat, seperti itu. Pikiran saya begitu. Dan kali ini, siang ini saya mencoba untuk mereview dengan beberapa yang sudah kami coba. Ini yang garis biru, garis ungu ya, garis ungu 18 TPX 3000 seperti di gambar laptop ini. Ini free air. Jadi free air itu artinya bahwa speaker tersebut tidak dimasukkan ke dalam box ya. Jadi dalam keadaan tanpa box, ngawang lah istilahnya. Free air itu seperti itu, ngawang. Hanya ditaruh di meja dan di situ kita beri alat ukur untuk mengetahui berapa respon daripada frekuensi di speaker ini gitu. Di sini bahwa ya pada 0 dB-nya ada di 100 Hz ya. Ya di 100,6 Hz. Kemudian dia di 1,89 kHz. 1,89 kHz. Jadi sebetulnya kalau dilihat di sini tuh ya lebar sekali ya. Artinya bukan berarti 100 itu dia hanya bekerja pada 100, bukan. Tapi dia masih tetap gitu di bagian frekuensi bawahnya juga terlihat di situ dia, meskipun
sampai 27. Meskipun di situ itu memang ya roll off karena memang masih belum adanya box ya. Jadi masih artinya free air itu ya dibiarkan dia suaranya itu semburat lah seperti itu. Jadi kita pengukuran seperti itu. Tapi sudah jelas kelihatan di sini di laptop ada sebuah gambar merupakan garis biru ungu, di situ sudah kelihatan. Terus kami akan mencoba untuk bagaimana ketika speaker tersebut saya masukkan ke dalam box ini pun dalam keadaan artinya orange ya. Jadi frekuensinya kita lepaskan dia semua jadi bypass. Kita coba bypass. Ya ini contohnya seperti ini. Dan kita langsung big noise ini Pak. Ya kita langsung big noise ya. Kita langsung big noise. Ya. Sudah terlihat ini Pak. Ya. Responnya. Responnya terlihat jadi ada sesuatu pergeseran ya. Jadi di Saya capture dulu nih Pak. ya capture dulu Ki supaya ada perbandingan dengan tadi ya. Iya. Jadi di sini terjadi pergeseran ya. Jadi bahwa yang tadi dia di posisi low passnya low passnya itu tadi di 1,89. Nah sekarang dia bergeser. Seperti itu tadi. Dan ada pergeseran di mana ada beberapa yang dia jadi menurun, tapi ada beberapa yang langsung drastis dia naik gitu. Tapi memang gitu sebuah box itu akan meresonansi dan menghasilkan satu istilahnya penguatan gitu di frekuensi mana yang terjadi ketika kita masukkan ke dalam box. Ya ini yang di 0 dB-nya. Ya, jadi di 0 dB-nya dia langsung bergeser 33,2. 33,2 Hz langsung di situ. Sebelumnya kan di berapa ini? Sebelumnya adalah di 100,6. Jadi langsung dia bergeser dan itu memang satu respon ya karena resonansi daripada box itu sendiri. Jadi memang untuk sebuah kebutuhan subwoofer ya harus memang di frekuensi bawah itu yang harus lebih optimal gitu. Dan puncaknya dia adalah di 66,4 Hz. 10 dB Pak. Ya kurang lebih 10 dB karena ini kan tanpa boosting ya, artinya kita biarkan dia dalam keadaan natural seperti itu, bypass natural gitu. Nah, terus sekarang kita coba untuk saya kepingin mencoba di bagian high passnya ya, di bawah itu biarkan bypass aja lah, natural. Saya kepingin tahu ketika dia di bypass itu seperti apa responnya ya. Untuk lepasnya saya pingin di itu aja di Butterworth 30 ya, Butterworth 30. Nah, nanti di maksudnya di lepasnya di frekuensi 90 dah, 90. Secara umum ya, ketika sebuah subwoofer itu digunakan secara umum dia bekerjanya di frekuensi tersebut 90 gitu. Ayo kita coba ya, kita coba dulu. Ya. Ini konfigurasi dulu untuk Ya. sinyal M dan R-nya ini Pak. Ya, measurement dan referensinya, referensinya ya. Jadi untuk sebagai pedoman di situ ya, pengukuran ini harus secara benar gitu. Ya betul. Ya. Kira-kira seperti ini. Ya, jadi ada satu gambar lagi yang berbeda ya, ketika ya betul. Sudah fasenya sudah lurus dengan frekuensinya. Iya. Kemudian kita capture. Ya, coba di capture Ki. Ya. Ya. Ya, untuk respon frekuensinya ya, frekuensi responnya di situ. Warna pink ini Pak.
Iya, jadi warnanya warna itu pink ya. Ini yang belum ada perpotongan. Ya, jadi ketika kita mulai dengan melakukan perpotongan, di situ ada pergeseran lagi ya, ada pergeseran lagi, dan hasilnya seperti yang ada di gambar itu. 0 dB-nya ini dia Geser ke 29.3 ya di 0 dB-nya. ya, untuk di Puncaknya itu ada di 50 ya 50,8 ya 13,44 dB. Jadi di frekuensi itu dia sangat sangat kuat gitu dengan box ini ya. Saya tidak bilang bahwa ini hasil respon itu terpatok seperti ini, tidak. Nah, nanti ketika Anda ingin gitu mencoba untuk membuat box lagi dengan keinginan lebar seperti apa, Anda bisa tuning gitu di box yang katakan Anda bikin gitu. Karena subwoofer itu kembali lagi kita sebetulnya tidak terlalu melihat gambar sebetulnya, karena gambar ini kan merepresentasikan ya sebuah suara yang ketika kita ingin tahu sebetulnya itu lebar daripada frekuensinya seperti apa, kalau hanya hitung-hitungan ya agak sulit gitu. Tapi kalau sudah merupakan gambar, paling tidak di situ Anda mempunyai satu pedoman gitu, bahwa ini jadinya seperti ini toh kalau gambar itu seperti itu. Tapi referensi ya. Cuman ya saya bilang gitu bahwa suara itu adalah sesuatu yang mempunyai sifat itu seni, di mana setiap orang dalam mendengarkan atau menilai gitu sebuah suara itu selalu berbeda-beda karena menyangkut masalah telinga dan kesenangan ya. Ada orang yang suka suara bassnya itu rendah gitu, artinya bassnya itu deep bottom gitu. Ada yang suka suara bassnya itu punch gitu, mukul itu seperti itu, jadi terasa di dada ya. Kalau wer itu ya itu tadi gitu, ada campuran antara bass yang deep rendah itu dan mukul, jadi kesannya itu horeg-horeg gitu. Seperti itu kesukaan dari banyak orang, saya pikir itu. Ya, itulah tadi kita sudah melihat untuk respon frekuensi di 18 dBi 3000 ya. Jadi kondisi free air seperti itu, kemudian dimasukkan ke dalam box juga seperti itu. Semuanya tergantung dari selera ya. Kemudian bila teman-teman ingin mendengarkan langsung nih, silakan datang ke pabrik SPL atau silakan ke dealer-dealer SPL audio terdekat supaya ingin melihat dari fisiknya di 18 dBi ini secara jelas ya. Oke, itulah dari saya untuk review di 18 dBi kali ini. Bila teman-teman ingin melihat produk semua dari produk SPL, silakan mampir di splaudioprofessional.com. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, komen, like. Kalau ini dirasa bermanfaat, silakan share ke teman-teman pencinta sound system Indonesia. Oke. Sekian ini dari saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia. Ya, di 30 pada sebelumnya di bezel 30 dan pada low passnya dipotong di 90 ya.